Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan media, kali ini kita akan menyampaikan tentang hal-hal yang membaca buku, yaitu seperti manfaatnya. Nah, di sini kita sampaikan ada 10 manfaat membaca buku menurut Islam dan dalilnya. Nah, Islam menuntut kita untuk menjadi seorang yang berguna bagi orang lain, mampu menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, luar biasa. Nah, kawan media, sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, janganlah ingin seperti orang lain kecuali seperti dua orang ini. Pertama, orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar. Kedua, orang yang diberi Allah al-hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, untuk itu, salah satu cara menjadi orang yang berguna bagi orang lain adalah dengan banyak membaca buku. Buku adalah jendela dunia yang berisikan segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak manfaat membaca buku menurut Islam, di antaranya yang pertama adalah menambah ilmu. Dengan membaca buku, kita akan menambah ilmu pengetahuan yang kita punya. Menuntut ilmu melalui membaca buku sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua adalah meningkatkan keimanan. Masya Allah, membaca buku akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi lebih berpikiran terbuka dan rasional dalam menghadapi sesuatu, sehingga keimanan kita kepada Allah pun semakin kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kawan media, yang ketiga adalah menjadi amal jariah. Ternyata membaca buku merupakan suatu amalan, karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita, lalu kita sampaikan apa yang kita pelajari pada orang lain, maka selama ilmu itu terus mengalir dan dipergunakan untuk kepentingan yang baik, akan mengalir terus pahala kita walau kita telah wafat. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 amalan. Nah, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dia. Hadis riwayat Muslim. Kawan media, yang keempat adalah kemudahan menuju surga. Membaca buku, terutama buku tentang Islam, akan menambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Berbagai ilmu tasawuf modern, ilmu tauhid Islam, dan ilmu lainnya akan memudahkan jalan kita menuju surga karena ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan perjalankan ataupun mudahkan ia jalan menuju surga. Sungguh para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan penuntut ilmu. Sungguh orang alim
benar-benar dimintakan ampun oleh makhluk di langit dan di bumi, hingga ikan di laut. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kelima adalah mengasah konsentrasi. Luar biasa. Membaca buku akan mengaktifkan sel-sel saraf pada otak yang akan membuat otak menjadi lebih mudah berkonsentrasi. Orang yang sering membaca akan mudah berkonsentrasi pada satu hal yang ia fokuskan. Bahkan Allah pernah mengajarkan doa untuk konsentrasi kepada Nabi Muhammad dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan. Aku juga berlindung kepadamu dari kepungan mereka. Nah, selanjutnya yang keenam itu menjelajah dunia tanpa meninggalkan rumah. Keunikan dari membaca buku adalah kita bisa menjelajahi dunia tanpa meninggalkan tempat tinggal kita, tanpa beranjak dari dalam rumah atau kursi yang nyaman. Nah, kita bisa merasakan sensasi berada di belahan dunia lain. Luar biasa manfaat membaca buku. Kemudian kawan-kawan, yang ketujuh ini sangat luar biasa, yaitu terhindar dari pikun. Masya Allah. Seorang peneliti dari Henry Ford Health System atau Dr. C. Edward Covey membuktikan bahwa hanya dengan membaca buku seseorang akan terhindar dari penyakit demensia. Demensia adalah penyakit saraf yang menyebabkan seseorang menjadi sangat pikun. Untuk itu, membaca dapat menciptakan semacam lapisan penyangga yang melindungi dan mengganti perubahan sel-sel otak dengan menumbuhkan dendrit. Nah, salah satu komponen sel saraf atau otak atau neuron. Kemudian media yang kedelapan ini adalah menambah empati. Membaca buku, terutama buku yang berisikan tentang perjalanan hidup seseorang atau buku sastra, akan menambah empati pembacanya dan merupakan cara meningkatkan akhlak. Seseorang akan menjadi lebih peka terhadap orang lain karena wawasan yang lebih luas. Menurut penelitian di University of Toronto, dikatakan bahwa rajin membaca buku fiksi akan menambah nilai empati yang ada di dalam diri seseorang. Membaca buku dapat menstimulasi otak untuk menciptakan dunia sosial dalam pikiran. Luar biasa, Masya Allah. Nah, selanjutnya media yang ke-9 adalah mengurangi stres. Siapa bilang membaca itu kegiatan yang sangat serius? Justru dengan membaca, seseorang dapat mengurangi tekanan mental yang diderita. Membaca buku, terutama buku fiksi, dapat mengurangi stres. Sebuah studi yang dilakukan oleh beberapa ahli Sussex University Amerika Serikat membuktikan bahwa membaca buku sebelum tidur dapat mengurangi kadar stres hingga 68%. Membaca dapat menarik pikiran seseorang dalam dunia yang terbentuk berdasarkan cerita di dalam buku, sehingga pembaca merasa memiliki jiwa tenang. Dalam Islam, membaca juga merupakan obat hati dalam Islam. Dan selanjutnya yang ke-10 itu meningkatkan kreativitas. Dalam membaca dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas seseorang. Dengan membaca, sel-sel otak akan lebih aktif, terutama sel otak kanan yang bekerja dalam menciptakan berbagai ide baru. Sebut saja Thomas Alva Edison.
yang sangat gemar membaca, sehingga ia mampu menciptakan berbagai ide-ide baru setiap hari. Nah, itulah beberapa manfaat membaca buku menurut Islam. Membaca buku adalah suatu tuntutan dalam kegiatan menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak boleh hasad, ya, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang, yaitu yang pertama, seseorang yang Allah ajari Al-Quran lalu dia membacanya di malam hari dan di siang hari, lalu tetangga yang mendengar hal itu lalu berkata, andai saja aku diberi seperti apa yang diberikan kepada si fulan, pasti aku akan melakukan seperti yang dilakukan fulan itu. Kemudian yang kedua, seseorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan di dalam kebenaran, lalu seseorang berkata, andai saja aku diberi seperti apa yang diberikan kepada si fulan, pasti aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5026. Oke, baiklah kawan media, alhamdulillah kita sudah mendengarkan semua tentang manfaat dari membaca, ya, itu versi Islam, 10 manfaat membaca buku menurut Islam dan dalilnya. Dan alhamdulillah lembaga kita BFLF, ya, singkatan dari Blood for Life Foundation, alhamdulillah sudah menyediakan perpustakaan di halaman rumah singgah yang pastinya di Jalan Gabus nomor 52 di Lampret. Baik kan kawan media, yang mempunyai kelebihan buku, insya Allah lembaga kita siap menerimanya, dan semoga buku yang disumbangkan akan menjadi amal jariah, dan siapapun yang membacanya insya Allah akan selalu mengalir kepada orang-orang yang menyumbangkannya. Oke, demikian kali ini. Jikalau ada hal yang salah pada Allah, kita minta ampun, dan kepada sama minta maaf. Demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.